polemik darah di PMI Kota Banda Aceh. Negatif di Aceh Utara, mereka donor di Aceh Utara, darahnya kita dropingkan ke kita. Karena memang kita tidak mampu memenuhi kebutuhan resus negatif itu. Karena resus negatif tidak boleh berdonor per 2 bulan. Hanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa keuangan yang harus rugi yang padahal bisa kita berikan untuk karyawan kita atau biaya operasional lainnya. Biaya itu masuk ke dalam PAD atau ke PMI jika pun misalnya saya itulah sampai saat ini, bahkan tadi saya juga ada terima tuh sekitar 10 atau 12 suku Aceh. Mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih dari saudara yang di Alexis ya. Saya akan menjawab mengenai koordinasi dengan pemerintah Aceh. Kita hari ini dari Kota Banda Aceh yang di bawah berkoordinasi dengan Kota Banda Aceh. Yang pelindung kita merupakan wali kota. Dia secara otomatis, secara struktural, pengurus PMI Banda Aceh di atasnya pelindung. Pelindung itu adalah wali kota atau bupati atau provinsi. Kalau provinsi, gubernur sebagai pelindungnya. Jadi mengenai koordinasi ini, unit donor darah adalah unit kerja PMI yang merupakan ada PU-nya sendiri, yaitu PU tentang unit donor darah. Di situ sudah diatur. Mungkin yang lebih tahu, tidak boleh sembarangan. Nah, jadi ini sudah hak dari unit donor darah sesuai dengan PU-nya. Karena dalam organisasi ada PMI, ada organisasi PU organisasi dan PU unit donor darahnya. Dalam PU itu sudah diatur. Dan selanjutnya menyangkut dengan kebijakan melalui rapat pengurus. Menyangkut dengan laporan dari setiap kegiatan di unit donor darah PMI Kota Banda Aceh, Kepala UDD hanya melaporkan saja, bisa saja melaporkan setiap bulannya dan melaporkan apabila ada masalah. Menyangkut dengan darah yang lebih, saya tahu Dr. Rana dan kawan-kawan semua tahu waktu itu. Tidak mesti saya, semua tahu. Bahkan kawan-kawan pengurus kami pernah dulu membahas dalam rapat, mencari kepada kawan-kawan bagaimana akses. Ada beberapa rumah sakit yang waktu itu masih kekurangan darah, yang sering masuk broadcast dari Aceh Selatan waktu itu. Nah, dari Aceh Selatan. Bahkan ada keluarga kita dari Aceh Selatan, bagaimana kita proses pengiriman darah dari sini. Tidak bisa kita lakukan sembarangan, karena tidak ada MOU dan kerjasama antara unit donor darah dengan rumah sakit. Nah, jadi ada pernah dilakukan, meminta izin kepada kawan-kawan yang sudah yang mengatakan konferensi pers kemarin yang bukan di PMI. Kawan-kawan itu jumpa salah satu pejabat di Aceh Selatan di Banda Aceh, berkoordinasi bagaimana ini bisa terlaksananya supaya rumah sakit di Aceh Selatan bisa terpenuhi, stoknya bisa dikirim dari Banda Aceh. Saudara, saya alhamdulillah dipercayakan masuk dalam grup saudara Solidaritas Donor Darah Aceh. Pada 5 Februari saya menyampaikan beberapa informasi terkait dengan informasi kebanyakan adanya stok di PMI. Saya beritahu. Nah, saya tanyakan, diberitahu kami masuk dari luar, kita juga pernah dibantu dalam penggunaan stok di sini untuk penggunaan permintaan kantong darah. Jadi ini kita bisa kirim keluar. Dengan sumringahnya pada proses pengiriman pertama beberapa media bahwa pernyataan ini kurang tepat dan sangat-sangat memang kita sayangkan, karena siapapun, saya tidak merasa bagaimana menyalahkan netizen, semua berhak dan wajar. Siapapun, mungkin saya juga kalau sebagai netizen, kalau tidak di polisi karena tidak tahu, memang di PMI bagian unit donor darah kawan-kawan pengurus saja, kadang orang-orang yang di PMI saja, yang merupakan relawan-relawan yang dasar dari PMI saja, yang sudah lama di PMI pun tidak begitu tahu. Bahkan tadi disampaikan, saya dapatkan informasi, karyawan-karyawan yang ada yang sudah bekerja di PMI di sini pun tidak habis tahu mengenai teknis pengiriman, teknis pengolahan, dan sebagainya. Karena ada bidang-bidangnya masing-masing. Nah, jadi itu yang ingin saya luruskan. Ada atau masalah organisasi. Kalau masalah pribadi saya ingin klarifikasi secara langsung. Kalau secara organisasi kita rapatkan di
golongan apa yang akan kami kirim, bukan kami yang menentukan. Tapi berdasarkan permintaan dari UTD ataupun rumah sakit yang membutuhkan. Kalau memang kita punya stok, kita akan penuhi kebutuhan itu. Dan itu berlaku untuk semua UTD dan semua rumah sakit, tidak ada pengecualian. Karena apa? Kalau misalnya kita yang menentukan, berarti PMI ini yang mengobati. Karena permintaan itu sesuai dengan dokter yang merawat. Kita tidak bisa menentukan. Bahkan saat dokter meminta darah yang sebenarnya tidak bisa kita keluarkan pun, kita tetap buat surat bahwa dokter tersebut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pasien. Karena secara aturan kita tidak bisa mengeluarkan darah tersebut. Tapi saat dokter mau bertanggung jawab, kita buat surat, buat semuanya berarti dokternya. Jika seandainya ada sesuatu terhadap pasien itu, bukan PMI yang bertanggung jawab, tetapi dokter yang merawat. Jadi PMI khususnya unit donor darah hanya menyediakan darah sesuai dengan permintaan. Dan kenapa nggak ada stok? Karena golongan darah kita berbeda. Kalau seandainya seluruh dunia hanya punya satu golongan darah, tidak akan ada kelangkaan darah. Itu dia. Dan tren yang ada di kita, saat yang butuh golongan darah O, semua rumah sakit butuh O. Yang datang ke kita pendonornya bukan pendonor O. Apa kita suruh pulang? Maaf Pak, untuk saat ini golongan B dan A tidak kita butuhkan. Kita cuma butuhnya O. Tidak. Kita tetap menerima siapapun, nanti itu akan kita kalkulasikan seperti apa sebenarnya kebutuhannya. Itu dia. Ya, kalau bicara orang Aceh Selatan, saya juga orang Aceh Selatan. Ya, jadi kita sini nggak berbicara PMI itu bukan milik provinsi, bukan milik pusat, bukan milik ketua, bukan milik kepala UTD. PMI milik dunia. Tidak ada orang yang ingin membakar rumahnya sendiri kecuali dia dan sesambung. Kan begitu. Tidak mungkin. Ini PMI merupakan rumah saya. Kawan-kawan relawan, petugas-petugas UTD dan juga karyawan merupakan keluarga kita bersama. Dan juga merupakan keluarga dari kawan-kawan semua juga. Apabila kebutuhan darah, sini juga kita bisa tolong. Jadi sangat kita sayangkan. Dan ini pernyataan dari Ketua PMI Provinsi. PMI Provinsi. Jadi mungkin nanti kawan-kawan bisa menilai. Saya yakin kawan-kawan insan pers yang berhadir di sini hari ini, saya ingin menyampaikan bijaklah hari ini dalam menyikapi berita, menyikapi informasi, terutama ini menyangkut dengan organisasi kemanusiaan. Seranglah Deddy Sumardi Nurdin aja, jangan PMI Kota Banda Aceh. Karena PMI Kota Banda Aceh bukan punya Deddy Sumardi Nurdin, punya kita bersama. Saya sudah sampaikan dari pertama, jangan hadir kita pengurus hari ini membebankan PMI. Kita pengurus tidak digaji, karyawan yang digaji. Itu yang harus diingat oleh kawan-kawan semua. Nah, apalagi menyangkut dengan bayar jual. Dari pernyataan saudara-saudara hari ini, pertanyaan masalah rekening ini itu murni secara mandiri, secara sendiri. Dan saya sebagai ketua baru hari ini bersama kawan-kawan sepakat kemarin kita melakukan audit internal, audit independen yang oleh salah satu auditor di Aceh terkenal dalam proses mungkin ini finishing. Jadi itu saja. Jadi saya harapkan kepada kawan-kawan, tolonglah bijaklah hari ini. Ini bukan menyangkut dengan citra Deddy Sumardi Nurdin, tidak masalah. Dan saya siap, tidak ada masalah. Tapi ini menyangkut dengan PMI, Palang Merah Indonesia. Palang merah bukan hanya ada di Indonesia, seluruh dunia. Tugas dan tujuannya jelas. Itu yang membuat kadang-kadang
orang yang tidak paham agak sedikit lebih panik ya tentang ini. Dan menyangkut dengan donor darah yang dikirim ke luar daerah, itu sudah dijelaskan detail jelasnya, itu hal biasa yang sudah dilakukan, saling membantu di antara PMI. Itulah hadirnya kita di sini. Tujuan dan doakan saya kepada kawan-kawan semua, doakan saya menjadi bermanfaat di sini, dan tujuan saya adalah mudahkan orang lain. Insyaallah Allah mudahkan kita. Baik, terima kasih. Insyaallah.